Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di acara spesial Ramadan GP Ansor Kabupaten Purworejo bertajuk Jangan Tanya apa lagi judul acaranya kok? Jangan tanya gujel. Jadi kita lebih baik bertanya kepada ahlinya. Ngomong soal ahli sudah hadir di depan kita semua. Ada selamat datang Yai Habib Anwar, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Purworejo. Ini Ketua Pemudanya Kabupaten Purworejo. Ya. Jadi 100% muda Ya, Pak, insyaallah Pak muda. Yai. Meskipun sudah kiai tapi tetap muda ya Pak Yai ya. Mudah. Soalnya yang di sini juga tim kreatif kita itu muda-muda semua. Alhamdulillah. Nanti iya semangat nanti kalau ketemu kiai yang muda gitu jadinya terbuka. Soalnya di sini juga pertanyaannya kadang aneh-aneh Pak Yai. Jadi Bagus. ya mohon maklum saja. Ya langsung saja Pak Ketua ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan, tagline acara kita itu cukup menarik karena ini waktu bulan puasa di mana kita itu masih menahan lapar, tidak banyak makan. Tagline-nya kita adalah hidup jangan cuma mencari makan, tapi hidup harus mencari makna. Nah, kalau dapat ya semoga malam hari ini dapat. Amin. Ini langsung saja Pak Ketua, tidak perlu perkenalan. Saya yakin pemuda di Kabupaten Purworejo semuanya sudah tahu. Alhamdulillah. Ya kalau belum tahu nanti dibaca tulisannya di bawah ini. Di googling juga bisa. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Instagram Ansor Purworejo. Iya, bagi sahabat-sahabat semuanya yang menonton melalui YouTube, Instagram atau platform yang lainnya bisa mengajukan pertanyaan via DM di Facebook atau Instagram. Seperti ini ada pertanyaan melalui Instagram yang pertama ini. Saya ingin sekali aktif di Ansor, Ya. tapi kadangkala keaktifan ini mengganggu kegiatan-kegiatan saya di desa dan mengganggu dalam mencari rezeki. Jadi mana yang mesti didahulukan? Nah, ini mungkin ada di Kabupaten Purworejo, bahkan di Indonesia mungkin ada banyak pemuda-pemuda yang sebenarnya tertarik untuk bergabung dengan GP Ansor, tapi mungkin masih kesulitan untuk memanage atau ini kalau pertanyaannya kan mana yang harus didahulukan. Kalau menurut Pak Ketua sendiri bagaimana? Sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa dalam acara seperti kali ini. Ini sangat kita butuhkan karena di zamannya kita harus mengikuti zamannya juga, apalagi pemuda itu. Zaman apa sekarang Pak Ketua? Zaman apa namanya ya? Kalau zaman sekarang itu zaman apa namanya? Iya, zaman teknologi lah. Iya. Teknologi modern. Seperti zaman dahulu para wali songo, Sunan Kalijogo berdakwah dengan wayangnya. Kita masa sekarang juga berdakwah dengan ala YouTube, ala media sosial. Ini harus ada. Alhamdulillah tadi ada pertanyaan yang seperti itu. Dan kesibukan-kesibukan yang sudah ada, terus mau aktif di dalam organisasi, itu mana yang didahulukan? Keluarga, tetangga. Sekarang saya mau tanya, apakah dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak menjadi orang yang sibuk? Yang nggak tahu tuh saya belum. Kira-kira ya sibuk kan? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sibuknya luar biasa. Pengasuh pondok dan juga menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, itu kesibukannya luar biasa. Namun masih bisa juga menjalankan organisasi luar biasa. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, masalah sibuk dan tidaknya itu ya tergantung niat kita. Apabila kita betul-betul niat untuk berorganisasi, yakin itu tidak akan mengganggu kesibukan-kesibukan yang sudah ada. Ya tidak menyombongkan diri, saya pun itu ya tidak orang yang nganggur. Dan kita yakin semua sahabat-sahabat di organisasi Ansor itu orang sibuk semua. Kalau tidak sibuk tidak bakalan bisa hidup di organisasi. Dan maka semuanya itu tergantung niatnya. Maka saya dimanapun selalu wanti-wanti dengan kader-kader sebelum menjadi kader Ansor, dan kita harus memperbaiki niat terlebih dahulu. Jaddidis safina fa innal bahra amik. Perbaurilah perahumu karena lautan yang akan kau seberangi
lautan yang akan kau arungi itu sangat dalam. Maksudnya apa? Di dalam organisasi itu ibarat laut itu sangat dalam. Kalau niat kita sudah tidak niat yang tulus ikhlas, itu akan merasa berat di dalam organisasi, merasa terganggu kegiatan yang sudah ada, merasa terganggu kesibukan yang sudah ada dan lain sebagainya, yang akhirnya di dalam organisasi dia tidak bisa aktif. Namun apabila sudah betul-betul niat ilahi kalimatillah, betul-betul niat untuk khidmah pada alim para ulama, insya Allah semuanya akan diberi jalan. Maka jangan kita menyombongkan diri kita sendiri. Kita juga bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti saya itu, kesibukan-kesibukan yang ada, terus organisasi, itu saya serahkan pada Allah. Monggo Gusti jenengan sing noto. Alhamdulillah semuanya bisa terjalan. Semuanya bisa dilalui. Itu setengah sangking menjadi usaha kita untuk bisa semuanya bisa terlalui dengan baik. Keluarga bisa bisa berjalan dengan baik, kerja juga bisa dilalui dengan baik, organisasi juga tetap bisa berjalan. Manajemennya biasanya gimana ya kalau kan jenengan sudah berkeluarga ya? Sudah punya istri ya? Udah. Masih satu. Iya, tapi satu. Silakan. Oh, nggak berani nih membuka pendaftaran. Kemarin Gus Sahil bisa, kalau Pak Ketua nggak berani karena sudah ada. Saya takutnya juga istrinya punya YouTube. Waduh, bahaya kalau nanti nonton. Jadi kan memang kalau diniati mungkin bisa. Mungkin juga selama ini orang yang mau masuk ke organisasi takut dikiranya untuk mengarungi basin, untuk mengarungi lautan itu berat. Padahal kalau berorganisasi kan yang dayung banyak Pak. Ya. Nah, dayung kan banyak rame-rame. Jadi mungkin malah lebih enteng kan gitu. Nah, kalau pengalaman Pak Ketua sendiri gimana selama ini dalam membagi waktu kesibukan itu? Soalnya banyak kader-kader Ansor yang lain juga ternyata cukup kesulitan membagi waktunya. Itu bahkan apalagi kalau pas ada acara yang bareng. Misal di desanya ada acara apa, kok ada PKD bareng dan lain sebagainya. Itu pengalaman Pak Ketua bagaimana? Untuk pengalaman saya dalam hal berorganisasi, antara kesibukan di rumah, kesibukan keluarga, kesibukan bergaul dengan tetangga dan lain sebagainya, mungkin ada kumpulan RT, ada PKK, nah PKK enggak. Itu ya kita dahulukan yang lebih lebih dekat dulu. Seperti kita di rumah, ya kita jalankan dulu kewajiban-kewajiban kita di rumah, terus lingkungan, keluarga, baru kita ke organisasinya. Toh organisasi itu tidak hanya satu waktu, mungkin sekarang berbarengan, di lain waktu juga bisa. Itu semuanya tergantung niat kita, itu tergantung niat kita. Insya Allah dengan niatan dan yang betul-betul kita kuatkan, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, niat kita berorganisasi khidmah pada alim para ulama, insya Allah akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mesti dahulukanlah kewajiban yang lebih dekat. Tapi selama ada niat pasti nanti ya tetap ada Ya. ruang untuk Ya. beraktif di organisasi ya. Kadang-kadang kalau nggak niat ya apa-apa kerasa capek. Jadi setelah kegiatan di rumah ya capek, nggak mau berangkat ke organisasi. Karena niatnya kurang. Iya. Wah, dan Kalau Pak Ketua sampai biasanya setelah kegiatan di desa dan lain-lain ya malamnya masih kuat ya? Masih kuat rapat, ansor. Alhamdulillah. Jam malamnya sampai jam berapa biasanya? Tidak terbatas sampai pagi. Sampai pagi. Ya, sampai pagi. Nanti langsung nyambung kegiatan di Ya, desa lagi. di rumah lagi. Ini saya tadi penasaran pilnya apa itu? Pilnya yo niatan gitu lah. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, kita berjuang ilahi kalimatillah, dan insya Allah akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya merasa kurang bisa membantu karena kurang yakin dia, kurang yakin. Dan Allah pasti Pak memberikan jalan bagi kita semua apabila kita betul-betul niat yang kuat. Seperti contoh sekarang
banyak kiai yang mengatakan dan mencari rezeki yang halal, yang barokah. Ada yang menyangkalnya, jangankan halal barokah, sing haram boleh berkangil. Loh itu kan apa? Ya. Karena kurang keyakinannya kurang kuat. Kalah sebelum bertanding. Loh, apabila dia sudah yakin mau berusaha, yakin diberi jalan oleh Allah SWT. Ya. Maka saya pesan pada kader-kader, loh, mari kita perbaiki niat yang benar. Insya Allah akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Toh kita berjuang di organisasi tidak hanya satu waktu, tidak hanya satu event saja, banyak event, banyak waktu. Sehari semalam itu 24 jam. Dan dilihat satu harinya, Iya. dilihat jamnya itu ada 24 jam. dilihat menitnya ada Banyak sekali. banyak lagi. Benar itu. Kalau terus mungkin sebenarnya juga kegiatan di desa dan berorganisasi itu tidak serta-merta seutuhnya bertolak belakang ya. Betul, betul. Apa namanya juga mungkin tidak pas juga kalau langsung ditanyakan kegiatan ini dan organisasi mana yang didahulukan, karena kadang-kala juga mungkin bagian dari kegiatan organisasi ya untuk kegiatan masyarakat itu seperti itu ya. Ya. Gimana itu Pak Ketua? Jadi kegiatan organisasi juga mungkin bisa bagian dari kegiatan di rumah, kegiatan di lingkungan. Itu memang seperti itu karena organisasi kita, apalagi organisasi Ansor Mas. Iya. Organisasi Ansor itu rahmatan lil alamin. Organisasi Ansor itu bisa dimanapun tempatnya. Maka apabila kita memahami organisasi itu tidak akan merasa berat kita berorganisasi, apalagi di organisasi Ansor. Mudah-mudahan kita beri kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita, keyakinan kita menjadi keyakinan yang kuat, memberi jalan, memberi ruang, kita bisa berorganisasi yang lebih baik. Kalau saya pernah dengar di apa kiai-kiai NU itu apa dari lahir sampai meninggal yang ngurusi orang NU semua. Di Ansor sudah ada itu Pak ya. Kegiatan-kegiatan apa namanya misalkan yang sifatnya sosial itu kan ada juga. Iya. Kan juga di Ansor itu ada di Bansel ada yang namanya Bagana, Basada, itu yang sifatnya sosial. Di Ansor juga ada Ansor Peduli. Loh, itu juga ada hubungannya dengan lingkungan masyarakat. Ada yang nggak ada di Ansor itu Apa? ceweknya. Wah, organisasi pemuda, Oh iya. pemuda. Maka apabila ingin mencari cewek, ya di Pattaya. Iya. Udah ada tempatnya sendiri. Apa namanya kegiatan-kegiatan di Ansor diimplementasikan di masyarakat tadi banyak. Jadi tergantung niat lah kalau pesannya Pak Ketua itu tergantung niat. Tadi kita langsung beranjak aja ke pertanyaan kedua. Oke. Paling tidak minimal imbang Mas. Yo kadang ibadah organisasi Ansor mikir ke NU. Kadang kalau yo nomor satu bangsa